Kisah ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sebuah kaum yang berani melawan fitrah. Inilah kisah azab yang dahsyat untuk kaum Nabi Lut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Nama lengkap beliau adalah Lut bin Haran bin Azhar. Beliau adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Haran adalah saudara kandung Nabi Ibrahim. Dalam silsilah keluarga, Nabi Lut adalah sepupu Nabi Ismail dan Ishak, karena ayah mereka Ibrahim dan Haran bersaudara. Nabi Lut alaihissalam lahir di wilayah kota Ur, Babilonia, Irak Selatan, yang merupakan tempat tinggal ayahnya Haran dan pamannya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi nabi dan mulai berdakwah di Irak, Nabi Lut alaihissalam menjadi salah satu pengikut awal yang membela kebenaran. Setelah itu, Nabi Lut alaihissalam ikut berhijrah bersama Nabi Ibrahim ke daerah Syam, Palestina, dan sekitarnya untuk menyebarkan ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memilih Nabi Lut sebagai seorang rasul dan mengutusnya untuk berdakwah kepada penduduk Sodom, sebuah kota yang saat itu berada di kawasan lembah Yordan, yang kini dikenal sebagai daerah sekitar Laut Mati. Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu." Kaum Sodom yang dikenal sebagai bangsa makmur, akan tetapi terjerumus dalam penyimpangan seksual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bukan hanya berbuat dosa itu secara diam-diam, akan tetapi justru menjadikannya budaya yang sangat dibanggakan. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 81, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Quran Surah Al-A'raf ayat 81. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan kejahatan yang lain, seperti merampok, mempermalukan orang asing, dan melanggar aturan sosial. Nabi Lut dengan penuh kelembutan berkata kepada kaum Sodom, yang diabadikan dalam Quran Surah An-Naml ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah keji, padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu." Quran Surah An-Naml ayat 54. Akan tetapi apa respon mereka? Bukannya bertobat, melainkan ejekan dan ancaman kepada Nabi Lut. Dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 167, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir." Nabi Lut hanya bisa berserah kepada Allah dan berdoa. Diabadikan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu." Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Suatu hari datanglah malaikat dalam rupa manusia tampan ke rumah Nabi Lut. Mereka adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat yang lain, yang sebelumnya juga mampir ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan kabar kelahiran Ishak dan menyampaikan bahwa mereka akan membinasakan kaum Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 34, "Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini, karena mereka berbuat fasik." Istri Nabi Lut yang diam-diam membela kaum tersebut membocorkan kedatangan para tamu. Tidak lama, datanglah gerombolan pendosa itu ke rumah Nabi Lut, menuntut agar tamunya diserahkan. Diabadikan dalam Quran Surah Hud ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji." Lut berkata,
Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Quran Surah Hud ayat 78. Akan tetapi mereka justru menolak dan mempermalukan Nabi Lut alaihissalam. Saat bahaya akan mengancam, malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Lut alaihissalam. Dalam Quran Surah Hud ayat 81, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Inilah perintah malaikat untuk keluar diam-diam sebelum fajar, karena pada saat itulah azab akan diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar-benar terjadi. Saat fajar telah menyingsing, azab Allah turun dari langit. Kota Sodom diangkat ke atas, lalu dibalikan ke bawah. Bumi pun berguncang sangat dahsyat. Dan dari langit diturunkan batu-batu yang sangat panas. Bahkan istri Nabi Lut alaihissalam pun terkena azab karena berkhianat dan mendukung kaum tersebut. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Wilayah Sodom kini diyakini sebagai kawasan laut mati, yang sangat asin dan tandus. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Laut mati ini menjadi saksi bisu yang masih ada hingga hari ini. Sebuah peringatan abadi akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan kaum Sodom yang melampaui batas. Setelah kehancuran kaum Sodom, Nabi Lut alaihissalam tinggal di sebuah tempat yang bernama Zoar di kawasan Yordania. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.